Shalom saudara-saudaraku dimanapun saudara berada yang hari ini menyaksikan program Suara Gembala Gemibem. Kita berjumpa lagi pada hari ini di mana kita saat ini akan membahas bersama atau merenungkan bersama bagian firman Tuhan yang pada saat ini diberi tema Siapkan Hati yang Baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hati adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting. Salah satu sumber dari Halodoc yang saya baca, fungsi hati sangatlah penting, yaitu yang pertama, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Yang kedua, membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, bahkan racun. Yang ketiga, memproduksi protein. Yang keempat, menyimpan nutrisi tubuh. Dan yang kelima, memproduksi cairan empedu yang bertugas dalam proses pencernaan. Yang keenam, bertanggung jawab atas produksi kolesterol dan trigliserida. Dan yang ketujuh, memproduksi hormon pertumbuhan anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bisa bayangkan bila organ hati ini rusak, maka akan menyebabkan sejumlah penyakit serius di dalam tubuh kita. Misalnya gagal ginjal, mudah mengalami pendarahan, terserang infeksi, serta pembengkakan otak akibat penimbunan cairan di dalam otak kita. Nah, saudara-saudaraku, sedemikian penting fungsi atau peran hati dalam tubuh kita, sehingga kesehatan hati itu sendiri tentu perlu dijaga, perlu diperhatikan, perlu dirawat. Alkitab juga memberi perhatian soal hati. Alkitab melihat hati adalah salah satu organ tubuh yang memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Dikatakan hati adalah bagian spiritual dari diri seseorang di mana emosi dan keinginan kita berada. Karena sedemikian pentingnya juga hati ini pada manusia, sehingga Amsal 4 ayat 23 menasehatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara-saudaraku, jika hati kita ini baik, jika hati kita ini sehat, maka ia akan muncul melalui sikap, karakter, tutur kata kita adalah tindakan-tindakan yang baik pula. Tetapi ketika hati kita menjadi buruk, menjadi tidak baik, maka yang akan muncul pula melalui tindakan atau tutur kita adalah hal-hal yang tidak baik. Sehingga tidak heran saudara-saudara, ada orang yang ketika dia berbuat satu tindakan kejahatan, atau ketika dia melakukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan, orang akan bilang begini, dia sudah kehilangan hati. Atau sebaliknya, ketika kita menyaksikan ada orang melakukan suatu tindakan kasih, suatu tindakan yang baik, maka orang juga akan berkata, dia melakukan dengan hati. Saudara-saudara, dari ungkapan-ungkapan ini kita bisa mengerti, hati kita ini adalah organ tubuh yang memberi dampak yang luar biasa dalam tindakan nyata kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu menyangkut hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Lalu menjadi pertanyaan kita sekarang, ada apa dengan hati umat Tuhan di zaman Yehezkiel? Firman Tuhan hari ini berkata dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada apa dengan hati umat Israel, saudara-saudara? Sehingga Tuhan meminta agar supaya Yehezkiel menyampaikan kepada umat, kepada mereka akan diberikan hati yang baru. Saudara-saudara, rupanya hati umat pernah berpaling dari Allah. Hati mereka sempat teralih kepada dewa-dewa dan ilah-ilah yang lain. Keteguhan iman yang pernah mereka miliki tercemar oleh karena kondisi yang mereka hadapi sebagai orang-orang yang hidup di pembuangan. Tetapi kasih karunia Allah sungguh luar biasa. Allah tidak membiarkan mereka terus memiliki hati yang demikian. Ia ingin umatnya kembali percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi pertanyaan, apakah Allah kompromi dengan dosa yang telah dilakukan umat? Tidak.
Tidak saudara-saudara, Allah tidak kompromi dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan umat. Dia tetap memberikan penghukuman, tapi juga dia memberikan kesempatan kepada mereka yang sedia memperbarui hidup dengan cara bertobat. Karena itulah, atas inisiatifnya sendiri, ia berkata, aku akan memberi hati yang baru. Aku akan memberikan hati yang lembut. Aku akan memberikan hati yang taat. Saudara, tidak sekedar memberi hati, tidak sekedar memberi, tapi juga akan menjaga. Ada dua kata kerja yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Memberi dan menjauhkan. Anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bukankah kita juga yang hidup di masa kini membutuhkan pembaharuan hati? Tidak sedikit di luar sana yang hidup dalam kebencian bertahun-tahun lamanya. Tidak sedikit di luar sana yang mengeraskan hati terus hidup dalam kegelapan. Allah terus memanggil, mengundang untuk melembutkan hati, tapi tetap mengeraskan hati dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Allah sedia memperbaharui hati umat Tuhan, baik di masa Yehezkiel, tapi juga di masa yang ada saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih karunia Allah tidak hanya disediakan pada umat di zaman Yehezkiel, tapi kasih karunia Allah itu disediakan bagi kita, anak-anaknya yang hidup di masa kini, termasuk juga buat saudara-saudara yang sementara mengikuti program Suara Gembala hari ini. Caranya mudah, saudara-saudara. Diam sejenak dan rasakan apa yang ada di hati saudara. Sehatkah hati saudara atau sedang sakitkah hati saudara? Apakah saat ini saudara sedang marah? Apakah saat ini hati saudara dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan iri hati? Apakah saya senang melihat orang menderita? Atau apakah saya sedih ketika melihat orang yang senang? Sanggupkah saya mengampuni? Sediakah saya berdamai dengan sesama, khususnya dengan orang-orang yang membenci atau yang kita benci? Saudaraku, kalau hal-hal seperti ini ada di dalam hati saudara, saya jamin saudara tidak akan pernah merasakan yang namanya ketenangan. Tidak enak saudara hidup selalu menghindar dari orang-orang tertentu. Saudara tidak akan pernah tersenyum lepas. Semua akan serba palsu. Saudara tidak akan pernah merasakan yang namanya tidur nyenyak. Dan kalau sudah begini saudara-saudara, akan timbul penyakit di dalam tubuh kita. Saudara, tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Dia tahu sebenarnya siapa kita. Dan apa yang ada jauh di lubuk hati kita. Ingatlah, Allah yang menjanjikan umat di masa Yehezkiel memberi hati yang baru. Dia juga sedia memberi kita hati yang baru. Hati yang taat, hati yang memaafkan, hati yang mengampuni, hati yang lembut. Tetapi semua tergantung kesediaan kita. Siapkah kita diubahkan oleh Tuhan? Bersediakah kita diubah oleh Roh Kudus? Maukah kita memberi hati kita dengan sungguh-sungguh dibaharui oleh Tuhan? Semuanya kembali pada kesediaan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi saya berdoa saudara, semoga kita semua mau menyiapkan hati untuk dibaharui. Terpuji nama Tuhan. Amin.